Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erlina Yustanti, Ibu Latifah Hanum Lalasari, dan Ibu Amalia Solehah selaku penguji 1, penguji 2, penguji 3. Di sini saya Dona Ramadhani dengan NPM 333417060 akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Sintesis nanopartikel titanium dioksida atau TiO2 dari prekursor TiUSO4 hasil ekstraksi mineral ilmenite melalui ultrasonik daya tinggi. Berikut merupakan outline yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta referensi. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah. Salah satunya yaitu mineral ilmenite atau dengan rumus kimia FeTiO3. Menurut data Kementerian Perindustrian tahun 2012 yang menyebutkan bahwa masih terdapat 40 juta ton cadangan mineral ilmenite. Sedangkan mineral ilmenite sendiri merupakan byproduct dari proses pengolahan pasir besi zirkon dan pengolahan timah, sehingga masih kurang dalam pemanfaatannya. Saat ini, pemanfaatan ilmenite sebatas pemanfaatan TiO2 sebagai pigmen. Untuk memanfaatkan TiO2 sebagai material maju atau advanced material masih sangat kurang. Karena untuk mendapatkan TiO2 dengan struktur nano akan menjadi tantangan sendiri bagi peneliti. Untuk mendapatkan TiO2 membutuhkan prekursor TiO4 yang dijadikan sebagai bahan baku untuk pembuatan TiO2. Prekursor ini sangat penting dan harus mendapatkan nilai selektivitas yang tinggi. Apabila rasio selektivitas Ti dan Fe itu tinggi, maka akan mendapatkan TiO2 dengan kemurnian yang tinggi pula, dengan kadar impurities yang rendah. Namun, impurities yang rendah ini sangat dibutuhkan untuk proses fotokatalis. Hal ini merupakan uji kinerja dengan menggunakan methylene blue. Penggunaan methylene blue hingga saat ini yang merupakan limbah industri tekstil yang dapat berpengaruh kepada lingkungan sekitar. Fotokatalis dijadikan alternatif untuk memberikan solusi dalam penyelesaian permasalahan dari industri tekstil. Ya, penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Mineral ilmenite Kalimantan Selatan ini pernah dilakukan penelitian oleh saudara Nafis pada tahun 2019, di mana ia berhasil menghasilkan prekursor TiSO4 dengan kadar Ti sebesar 4.784 ppm dan Fe 2.217 ppm dengan rasio selektif Ti dan Fe yaitu 2,5%. Sehingga prekursor TiSO4 yang didapatkan oleh saudara Nafis ini dapat digunakan sebagai bahan baku untuk proses destruksi ultrasonik sehingga menghasilkan ukuran partikel yaitu 322,26 nanometer. Pada tahun yang sama, saudari Aisyah melakukan penelitian sehingga berhasil menghasilkan prekursor dan kadar Ti sebesar 44.230 ppm dan Fe 16.106,2 ppm dengan rasio selektif Ti dan Fe yaitu 1,85%. Di mana saudari Aisyah ini meningkatkan konsentrasi yang dilakukan oleh saudara Nafis dengan konsentrasi 6 molar, kemudian menaikkan temperatur hingga 100 derajat Celcius dengan waktu yang sama yaitu 1,5 jam. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu menggunakan prekursor hasil dari pelindian asam dengan menggunakan parameter optimum yang telah didapatkan oleh Aisyah, yang kemudian akan saya lakukan proses destruksi ultrasonik untuk mendapatkan TiO2 yang berukuran nano dengan memvariasikan beberapa parameter yaitu seperti amplitudo, kerapatan partikel, diameter reaktor, dan waktu. Kemudian, TiO2 yang saya dapatkan akan dijadikan sebagai katalis untuk proses fotokatalis untuk mendegradasi warna dari methylene blue. Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian saya. Amplitudo, kerapatan partikel, ukuran reaktor, dan waktu sonikasi perlu diamati agar didapatkan ukuran partikel yang optimal. Kemudian, penggunaan leaching agent perlu diperhatikan agar didapatkan kelarutan Ti yang tinggi pada proses pelindian asam. Yang ketiga, waktu perlu diperhatikan agar diketahui persen degradasi pada proses fotokatalis. Adapun tujuan dari penelitian saya, yaitu yang pertama mengetahui pengaruh amplitudo terhadap ukuran partikel pada proses destruksi ultrasonik, mengetahui pengaruh penggunaan leaching agent H2SO4 terhadap kelarutan unsur Ti pada proses pelindian asam, mengetahui nilai energi gap dari TiO2 hasil proses destruksi ultrasonik, dan yang terakhir mengetahui pengaruh waktu terhadap persen degradasi pada proses fotokatalis.
Berikut merupakan metode penelitian yang saya lakukan, yaitu menggunakan mineral ilmenite dari Kalimantan Selatan yang akan dikarakterisasi dengan XRF dan XRD sebelum melakukan pengolahan mineral ilmenite tersebut. Dilakukan proses milling selama 5 menit, kemudian dilakukan proses sieving dengan ayakan 100 mesh dan 150 mesh. Selanjutnya dilakukan proses dekomposisi basa dan kemudian menghasilkan frit yang akan dianalisis dengan XRD. Dan frit dari hasil dekomposisi basa ini akan dilakukan proses pelindian air. Pelindian air ini akan dilakukan pada temperatur 40 derajat Celcius selama 3 jam, yang mana akan menghasilkan filtrat dan residu. Residu yang didapatkan dari pelindian air akan dijadikan sebagai bahan untuk pelindian asam menggunakan H2SO4 konsentrasi 6 molar, temperatur 100 derajat Celcius selama 1,5 jam, yang kemudian akan didapatkan residu dan filtrat ini akan dianalisis dengan ICP. Kemudian filtrat TiO4 yang dihasilkan dari pelindian asam akan dilakukan proses distraksi ultrasonik untuk mendapatkan TiO2, di mana akan memvariasikan waktu, amplitudo, kerapatan partikel, dan diameter dari reaktor. Kemudian dilakukan analisis PSA untuk mengetahui ukuran partikel dari distraksi ultrasonik. Kemudian, endapan TiO2 akan di-drying di oven selama 3 jam pada temperatur 110 derajat Celcius, yang mana padatan tersebut akan dianalisis dengan XRD, SEM, dan XRF. Kemudian, hasil dari drying ini akan dilakukan kalsinasi di dalam waffle furnace selama 1 jam pada suhu 450 derajat Celcius, yang mana padatan TiO2 sendiri akan dianalisis dengan XRD dan UV-DRS untuk mengetahui energi band gap dari TiO2 yang didapatkan. Kemudian Kemudian, TiO2 yang didapatkan akan dijadikan katalis pada proses fotokatalis dengan menggunakan larutan methylene blue dengan konsentrasi 5 ppm yang kemudian diamati 30 menit per 30 menit hingga 180 menit yang kemudian dilakukan analisis dengan UV PIS. Kemudian didapatkan data pengamatan yang akan dianalisa dan dilakukan pembahasan berdasarkan literatur. Kemudian didapatkan kesimpulan dari penelitian saya. Berikut merupakan gambaran dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya terdapat hasil dan pembahasan. Setelah dilakukan preparasi awal, ilmenit dari Kalimantan Selatan akan dilakukan karakterisasi awal untuk mengetahui unsur dan senyawa apa yang terdapat di dalam ilmenit Kalimantan Selatan. Berikut merupakan hasil dari karakterisasi dengan XRF, di mana dapat dilihat bahwa hasil dari pengujian XRF, unsur yang terkandung di dalam ilmenit yaitu ada titanium sebesar 48,46%, besi sebesar 30,93%, silikon sebesar 2,25%, dan aluminium sebesar 2,53%. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudari Aisyah, bahwa dengan menggunakan ilmenit yang sama dari Kalimantan Selatan, namun ia mendapatkan hasil dari pengujian XRF yaitu titanium sebesar 49,67%. Dapat dilihat bahwa dari penggunaan mineral ilmenit yang sama yaitu dari Kalimantan Selatan, namun akan menghasilkan kadar yang berbeda setelah dilakukan pengujian XRF. Kemudian, setelah dilakukan pengujian XRF, maka dilakukan pengujian XRD untuk mengetahui senyawa apa yang terdapat pada mineral ilmenit Kalimantan Selatan. Dapat dilihat bahwa senyawa yang terdapat yaitu senyawa dominan berupa ilmenit 74,3%, rutil 19,8%, dan anates sebesar 5,9%. Selanjutnya terdapat proses dekomposisi basa, di mana tujuan dari dekomposisi basa sendiri yaitu pemisahan TiO2 dari besi oksida, Si, dan pengotor lainnya, serta membentuk senyawa natrium yang dapat larut pada proses pelindian air atau pelindian asam, sehingga bisa dipisahkan pada langkah selanjutnya.
Zak dan kawan-kawan pada tahun 2013 juga telah menuliskan reaksi yang terjadi pada proses dekomposisi basa, yaitu seperti berikut, di mana proses dekomposisi basa akan membentuk senyawa intermediate seperti NaTiO2, Na2L2O4, Na2Si3O7, di mana senyawa intermediate yang terbentuk akan mempermudah unsur titanium terpisah dari unsur pengotornya seperti Al, Si, dan Fe sebagai pengotor yang dominan. Karena senyawa intermediate tersebut akan terlarut dengan air pada proses pelindian air. Dapat dilihat dari hasil pengujian SCP pelindian air bahwa kadar Al dan Si dapat terlarut di dalam pelindian air. Nah, pelindian air sendiri berfungsi untuk memisahkan senyawa yang dapat larut dalam air. Contohnya seperti Al dan Si. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibu Latifah pada tahun 2013 yang menyebutkan bahwa proses pelindian air atau proses pencucian dengan menggunakan air mampu melarutkan senyawa yang bersifat larut terhadap air seperti sodium silikat dan sodium aluminat. Dilakukan proses pelindian air akan dilanjutkan dengan pelindian asam, di mana pelindian asam sendiri akan melarutkan titanium yang terkandung dalam residu hasil dari pelindian air sehingga dapat membentuk senyawa TiOSO4. Juga dapat melarutkan unsur-unsur pengotor yang tersisa dari residu hasil pelindian air. Dapat dilihat bahwa dari hasil pengujian ICP pelindian asam, kadar Ti yang dihasilkan yaitu sebesar 41.085 ppm dan kadar Fe 39.787 ppm. Adapun rasio selektivitas dari Ti dan Fe yaitu 1,03. Rasio selektivitas sendiri akan berpengaruh kepada kemurnian TiO2 yang didapatkan dari proses destruksi ultrasonik. Setelah dilakukan proses destruksi ultrasonik, maka dilakukan pengujian free settling untuk mereduksi sampel yang akan digunakan untuk pengujian PSA. Pada free settling yang pertama, saya menggunakan variasi amplitudo, di mana dapat dihitung laju pengendapan dari masing-masing variasi. Dapat dilihat bahwa semakin besarnya amplitudo, maka laju pengendapan akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Meroni pada tahun 2014, menyatakan bahwa peningkatan nilai amplitudo akan berimplikasi pada peningkatan tekanan selama siklus refraction dan compression pada proses destruksi ultrasonik sehingga menghasilkan ukuran yang lebih kecil akibat dari proses penghancuran yang lebih maksimal. Selanjutnya dilakukan pengujian free settling dengan variasi diameter, yaitu semakin besarnya ukuran reaktor yang digunakan pada proses destruksi ultrasonik, maka laju pengendapan yang didapatkan akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Nah, pada penelitian ini didapatkan parameter optimum dengan laju pengendapan yang paling kecil yaitu menggunakan reaktor 250 mili. Selanjutnya dilakukan pengujian free settling dengan variasi kerapatan partikel. Semakin kecilnya kerapatan partikel, maka laju pengendapan yang didapatkan akan semakin kecil pula. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ibu Erlina pada tahun 2016, di mana beliau menyatakan bahwa kerapatan partikel akan mempengaruhi proses destruksi ultrasonik, di mana laju nuklesi yang tinggi dan ukuran gelembung yang besar dapat dicapai jika kerapatan partikel dalam reaktor itu rendah. Oleh karena itu, kerapatan partikel yang rendah akan lebih efektif daripada konsentrasi yang tinggi dalam pengecilan ukuran setelah dilakukan proses destruksi ultrasonik. Selanjutnya, yaitu variasi waktu. Pada variasi waktu dapat dilihat semakin lamanya waktu proses destruksi ultrasonik, maka laju pengendapan yang didapatkan akan semakin kecil. Hal ini dikarenakan semakin lamanya tumbukan yang terjadi yang mengakibatkan partikel yang didapatkan itu akan semakin kecil. Berikut merupakan hasil dari pengujian PSA di mana terdapat hubungan ukuran partikel dengan intensitas. Dapat dilihat bahwa penelitian ini semakin lamanya waktu proses destruksi ultrasonik, maka ukuran partikel yang didapatkan akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu Ibu Erlina, di mana beliau menyatakan bahwa semakin lamanya waktu proses destruksi ultrasonik akan lebih efektif untuk pengecilan partikel. Berikut merupakan karakterisasi produk TiO2 hasil dari destruksi ultrasonik, di mana dapat dilihat bahwa setelah dilakukan drying, maka dilakukan kalsinasi dan didapatkan senyawa anates TiO2 pada proses kalsinasi.
Adapun fungsi dari kalsinasi menurut mesin Fish pada tahun 2004 yaitu untuk menghilangkan air kristal, senyawa hidrat, maupun gas lainnya yang masih terikat secara kimia. Proses kalsinasi dilakukan dalam muffle furnace dengan temperatur 450 derajat Celcius selama 1 jam. Hal ini didasari oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hanor pada tahun 2010 dan Juliet pada tahun 2017, di mana ia menyatakan bahwa proses kalsinasi TiO2 dari fase amorf menjadi fase anates berada pada rentang waktu 400 hingga 600 derajat Celcius. Dengan peningkatan waktu hingga 600 derajat Celcius, mampu meningkatkan ukuran partikel maupun ukuran kristalit TiO2 yang dihasilkan. Berikut merupakan karakterisasi SRF TiO2 55%, 1 gram per 150 mili, dan 250 mili, di mana didapatkan bahwa TiO2 dengan kemurnian yang tertinggi yaitu terdapat pada sampel dengan waktu deteksi ultrasonik yaitu 20 menit sebesar 76,21%. Dari hasil karakterisasi SEM TiO2 didapatkan bahwa partikel tersebar merata dengan morfologi partikel yang sedikit kurang homogen dan memiliki kecenderungan berbentuk spherical atau berbentuk bola. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Middlemas dan kawan-kawan pada tahun 2013, di mana ia menyebutkan bahwa morfologi partikel TiO2 yang terbentuk dari proses hidrolisis hasil pelindian asam akan berbentuk bola. Selanjutnya dilakukan proses fotokatalis untuk uji kinerja dari TiO2 untuk pencernihan methylene blue. Penelitian yang saya lakukan menggunakan dua lampu, yaitu lampu UV dan lampu neon, di mana masing-masing lampu dengan 15 watt. Pada penelitian ini menghasilkan panjang gelombang berkisar antara 400 hingga 700 nanometer. Hal ini sesuai dengan teori bahwa lampu UV akan menghasilkan panjang gelombang yaitu antara 200 hingga 480 nanometer, sedangkan pada lampu yang menghasilkan sinar tampak menghasilkan panjang gelombang yaitu 480 hingga 700 nanometer. Kemudian akan didapatkan kurva hubungan antara waktu dengan persen degradasi, di mana dapat dilihat semakin lamanya waktu proses fotokatalis akan menghasilkan persen degradasi yang akan semakin tinggi juga. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Helga bahwa semakin lamanya waktu proses fotokatalis akan menghasilkan persen degradasi yang tinggi. Merupakan hasil yang saya lakukan pada proses fotokatalis di mana katalis yang saya gunakan dapat mendegradasi warna methylene blue hingga menjadi jernih seperti gambar berikut. Setelah dilakukan pengujian UV-DRS, maka didapatkan energi band gap dari TiO2 hasil deteksi ultrasonik yaitu sebesar 3,18 elektron volt. Merupakan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian saya. Yang pertama, proses pelindian dengan menggunakan leaching agent berupa H2SO4 yang berikut merupakan kesimpulan yang didapatkan dari penelitian saya, yaitu proses pelindian dengan menggunakan leaching agent berupa H2SO4 dilakukan untuk melarutkan senyawa titanium sehingga dapat melarutkan unsur Ti hingga 41.085 ppm. Kemudian, peningkatan waktu sonikasi hingga 20 menit efektif mereduksi ukuran partikel TiO2 dari 1037,4 nanometer hingga 583 nanometer. Berdasarkan hasil uji PSA, ukuran partikel TiO2 yaitu 538 nanometer, sedangkan konfirmasi hasil karakterisasi SEM memiliki rata-rata ukuran partikel yaitu 208,7 nanometer. Secara keseluruhan, sintesis TiO2 optimum pada parameter proses sonikasi amplitudo yaitu 55%, kerapatan partikel 1 gram per mili, diameter reaktor yaitu 250 mili. Kemudian, nilai energi gap TiO2 hasil deteksi ultrasonik yaitu sekitar 3,18 elektron volt. Yang terakhir yaitu TiO2 hasil proses deteksi ultrasonik mampu mendegradasi warna methylene blue menjadi jernih dengan waktu 180 menit. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, terkurang dan terlebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.